Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Sistem Gerak Industri, di mana anggota kelompok 6 memiliki 5 orang. Yang pertama ada Rafa Aditya Hakim, ada Ichiha Ramadan Cahyadi, ada Hana Yosi Febrianti, ada Muhammad Hafiz Rizkylah, ada yang terakhir ada Abdul Fatah Arifin. Next. Nah, apa itu stepping motor? Stepping motor adalah motor listrik yang berputar dalam langkah-langkah diskrit, di mana inputnya berupa pulsa digital, berbeda dengan motor DC konvensional yang menggunakan komutasi pada sikat. Eh, Penggerak motor dikendalikan oleh kumparan yang tersusun dalam beberapa fase, yang akan diputar arus secara berurutan sehingga menghasilkan putaran bertahap. Nah, motor ini mengubah sinyal listrik, eh, mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis berupa langkah-langkah teratur yang dapat dikontrol menggunakan mikrokontroler digital. Meskipun torsinya tidak sebesar motor DC, motor stepper memiliki tingkat presisi yang tinggi, di mana dia lebih baik dan sempurna. Next. Komponen stepping motor. Komponen utama yaitu ada stator, yaitu bagian yang berisi kumparan koil sebagai pembangkit medan magnet. Rotor yaitu bagian yang berisi besi berigi atau teratur pada motor DC terbuat dari logam yang dikelilingi oleh belitan. Nah, belitan ini tidak dililitkan pada seluruh bagian stator, tapi pada gigi stator secara individu sehingga mirip dengan motor blue size. Nah, belitan ini terhubung pada input dan diberikan pulsa digital. Yang terakhir ada kumparan yang terdiri yang dialiri arus listrik untuk menghasilkan medan magnet. Nah, poros sebagai keluaran putaran motor serta driver motor yaitu rangkaian pengendali yang mengatur pemberian pulsa listrik ke setiap fase agar motor dapat bergerak langkah demi langkah. Baik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ica. Oke, baik, selanjutnya ada prinsip kerja dari stepping motor. Nah, stepper motor ketika mengubah si pulsa listrik menjadi gerakan putaran bertahap melalui pengaturan arus pada kumparan stator secara berurutan sehingga kecepatan sinyal pulsa digital atau lebih selektif sinyal frekuensi mempengaruhi kecepatan putaran motor. Semakin tinggi sinyal frekuensi, maka semakin cepat pula RPM motor steppernya. Jadi ketika satu fase kumparan dialiri arus listrik, maka akan terbentuk medan magnet yang menarik rotor ke posisi tertentu. Kemudian arus dipindahkan ke fase berikutnya, sehingga rotor bergerak secara perlahan atau satu langkah step by step. Nah, sinyal digital yang diberikan pada rotor yang berinteraksi dengan rotor pada motor stepper. Interaksi ini menyebabkan motor bergerak sesuai dengan sudut langkah yang ditentukan dan tetap berada pada posisi tersebut hingga menerima sinyal digital berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya struktur dari stepping motor. Jadi yang ada di stepping motor. Yang pertama itu ada stator. Stator itu bagian yang diam yang menghasilkan medan magnet, dan rotor bagian yang berputar pada stepping motor yang mengikuti medan magnet. Selanjutnya ada kumparan atau lilitan, itu yang menghasilkan medan magnet saat arus listrik itu mengalir. Selanjutnya ada poros, jadi menyalurkan putaran ke beban, dan driver yang berguna untuk mengatur arus ke lilitan agar motor bergerak step by step.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanayoshi. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, pulsa listrik diberikan ke kumparannya, sehingga nanti arusnya mengalir ke salah satu kumparan di stator, lalu nanti terbentuk medan magnet. Kumparan yang aktif akan menjadi magnet kutub utara atau selatan. Selanjutnya nanti rotor mengikuti medan magnetnya. Rotor akan bergerak maju menuju posisi medan magnet tersebut. Lalu nanti pulsanya berpindah ke kumparan berikutnya. Medan magnetnya berpindah dan rotornya ikut bergerak lagi. Yang terakhir terjadi gerakan bertahap. Proses ini nanti akan berulang sehingga menghasilkan putaran step by step. Untuk jenis-jenisnya ada 3 jenis. Yang pertama ada permanen magnet atau PM. Rotornya berupa magnet permanen, sudut stepnya cukup besar, fungsinya itu untuk aplikasi sederhana dan juga murah ya, seperti printer lama atau alat kecil. Yang kedua ada variable reluctance atau VR, rotornya dari besi tanpa magnet, bergerak karena perubahan reluktansi atau medan magnet, fungsinya kecepatan tinggi dan juga tapi akurasinya itu lebih rendah. Yang ketiga ada hybrid stepper motor. Gabungan dari PM dan VR, presisinya tinggi dan paling umum dipakai, fungsinya untuk CNC, printer 3 dimensi, dan juga robotika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rafa. Sekarang ada mode stepping motor. Yang pertama ada full step, satu fase wave drive, hanya satu belitan fase yang diberi energi setiap saat. Torsi rendah tapi hemat daya. Yang kedua, dua fase, dua belitan fase diberi energi secara bersamaan, menghasilkan energi torsi maksimum dari operasi paling stabil. Lalu karakteristiknya, umumnya 200 langkah per putaran, 1,8 derajat per langkah. Getaran tinggi di kecepatan rendah. Lalu yang kedua ada half step atau setengah langkah. Kombinasi antara satu fase dan dua fase aktif. Karakteristiknya melipat gandakan resolusi, misalnya 400 langkah per putaran atau 0,9 derajat per langkah. Gerakannya lebih halus daripada full step, namun torsi sedikit lebih rendah. Yang ketiga ada micro stepping, membagi satu langkah penuh menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Bisa hingga 256 divisi atau 51.200 langkah per putaran. Lalu karakteristiknya sangat halus, getaran rendah, kebisingan minim, dan posisi sangat tinggi. Kelemahannya mengurangi torsi motor bisa hingga 30% pada rasio tinggi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama ada posisinya tinggi atau posisi akurat tanpa sensor. Yang kedua ada kontrol mudah, cukup pakai pulsa saja. Yang ketiga, stabil di kecepatan rendah. Yang keempat, bisa langsung berhenti di posisi tertentu. Yang kelima, tidak perlu pakai sistem feedback atau open loop. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, torsi menurun saat kecepatan tinggi. Yang kedua, bisa terjadi getaran atau resonansi. Yang ketiga, kurang efisien di tetap konsumsi listrik walau diam. Yang keempat, kecepatan maksimalnya terbatas. Yang kelima, bisa kehilangan langkah atau misstep jika bebannya berlebihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abdul. Oke, ada terdapat aplikasi dari stepping motor ini. Yaitu pertama adalah printer 3D untuk seperti mengontrol posisi nozzle, mesin CNC sebagai gerakan sumbu presisi, robotika seperti lengan dan roda robotnya, dan printer dan scanner sebagai penggerak kertas atau headnya. Terus ada kamera sebagai autofocus dan zoom. Ada juga untuk ATM dan vending machine sebagai mekanisme otomatis, dan plotter sebagai gambar presisi, serta conveyor otomatis untuk memindahkan barang. Oke, jadi kesimpulannya, stepping motor ini adalah motor listrik yang bekerja dengan mengubah pulsa listrik menjadi gerakan bertahap, step by step, sehingga memiliki presisi tinggi dalam mengatur posisi. Motor ini terdiri dari beberapa komponen seperti stator, rotor, dan kumparan yang bekerja dengan menghasilkan medan magnet untuk menggerakkan rotor secara berurutan. Kecepatan dan arah putaran dapat dikontrol dengan mudah menggunakan sinyal digital tanpa perlu sistem feedback.
karena keakuratannya stepping motor banyak digunakan pada alat seperti printer 3D, CNC, dan hingga robot. Meskipun memiliki kekurangan seperti torsi yang menurun pada kecepatan tinggi dan kemungkinan getaran. Oke, itu saja yang telah kelompok kami yang telah mempresentasikan apa itu stepping motor. Apa kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.